Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ludovika Septian Kasari, biasa dipanggil Vika. Saya merupakan mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 yang mendapat penempatan penugasan di SDN 2 Calo, Kecamatan Slaong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah, dalam video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama penugasan di SDN 2 Calo. Yuk ikutin terus kisah saya di kampus mengajar angkatan 3. Nah, jadi pada penugasan kampus mengajar di SDN 2 Calo ini, saya tidak sendirian. Saya memiliki 4 rekan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Semarang. Dalam praktik penugasan, kami didampingi oleh dosen pembimbing lapangan, kemudian membuat program kerja. Salah satu program kerja kami adalah praktik mengajar. Nah, jadi pada pagi hari sebelum mengajar, biasanya kami melakukan diskusi untuk membagi kelas yang akan didampingi dan juga sharing mengenai metode dan kegiatan apa saja yang akan kami lakukan untuk menarik minat belajar siswa. Tujuan sharing dan diskusi ini adalah untuk memperkaya wawasan kami akan metode-metode pengajaran serta membantu memecahkan problem yang ada di kelas yang kami dampingi. Kemudian, setelah melakukan diskusi tim, kami melakukan kolaborasi dengan guru. Nah, pada kegiatan ini biasanya kami men-sharingkan apa hasil diskusi kami, kemudian meminta persetujuan terkait pengisian kegiatan di kelas. Guru-guru yang kami ajak kolaborasi adalah guru-guru pendamping kelas masing-masing. Setelah melakukan diskusi dan kolaborasi dengan guru, bagaimana kegiatan yang akan dilakukan dan metode apa yang akan dipakai, kami mulai masuk ke kelas kami masing-masing sesuai pembagian, kemudian mulai melakukan pendampingan pada siswa. Nah, seperti yang saya lakukan, pada awal masuk kelas, saya mulai menanyakan kabar kepada siswa, kemudian menyampaikan sedikit review materi, dan juga mendiskusikan bagaimana kegiatan akan berlangsung. Nah, pembelajaran yang kami lakukan tidak hanya pendampingan di kelas, tetapi juga pendampingan di luar kelas. Salah satunya pada pembelajaran olahraga. Kami mengajarkan bagaimana cara praktik, cara melakukan metode yang benar pada siswa, sehingga bisa melakukan olahraga yang baik dan benar sesuai caranya. Pendampingan yang kami lakukan tidak hanya sesuai dengan bidang di universitas kami. Misalnya saya pendampingan matematika, tetapi saya tidak hanya mendampingi matematika saja, tapi di pelajaran lain juga. Kemudian, selain mendampingi kelas atau pembelajaran biasanya, kami juga mendampingi dan mengajari bagaimana cara berhitung yang benar, bagaimana metodenya, dan bagaimana sistemnya. Selain itu, di kelas atas, kami juga menerapkan hafalan perkalian yang bisa dihafalkan setelah pulang sekolah. Selain itu, kami juga mengajarkan bagaimana trik atau tips perkalian agar mudah untuk dihafalkan. Salah satunya berhitung atau perkalian dengan jari berikut ini. Nah, selanjutnya adalah program kerja gerakan literasi. Nah, kami mengadakan literasi sesuai dengan jam pelajaran. Jadi kami menyelipkan gerakan literasi tersebut misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia berikut ini. Siswa setelah diskusi dan mengerjakan tugas yang kami berikan, kami minta untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, tujuannya adalah juga untuk melatih kepercayaan diri dari siswa-siswa yang kami ampu. Selain presentasi di kelas, tentunya kami juga melakukan kegiatan literasi di luar jam pelajaran. Contohnya berikut ini. Meskipun tidak di perpustakaan, kami membawa buku, kemudian membaca bersama di belakang kelas. Nah, kegiatan ini kami lakukan apabila ketika ada jam kosong ataupun ketika
pulang sekolah. Kami melakukannya secara bergilir. Nah, kemudian setelah membaca, kami mulai menceritakan kembali, meminta siswa untuk menceritakan kembali apa yang mereka baca kepada teman-teman. Nah, kami juga mendampingi apabila ada siswa yang kesulitan untuk menemukan ide bacaan mereka, sehingga mereka bisa mengerti dan bisa secara percaya diri menyampaikan apa yang akan mereka sampaikan kepada teman-teman. Nah, tidak hanya melakukan pendampingan pada siswa, misalkan pada penyampaian materi saja, tetapi kami juga melakukan kegiatan yang bisa melatih konsentrasi pada siswa. Nah, contohnya pada permainan games berikut ini. Di sini siswa diminta untuk berkonsentrasi dan melakukan kreativitas mereka, serta menyampaikan argumen-argumennya supaya mereka lebih percaya diri dan juga lebih yakin pada dirinya. Kemudian, program kerja selanjutnya adalah membantu adaptasi teknologi pada siswa. Salah satunya adalah pengerjaan post-test dan pre-test AKM. Kegiatan ini menggunakan aplikasi AKM kelas, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan secara pembagian sesi. Kemudian adaptasi teknologi yang lainnya, kami membantu adaptasi pada penggunaan laptop yang digunakan untuk latihan ekstrakurikuler menari. Kemudian program kerja selanjutnya adalah membantu administrasi pada sekolah dan guru. Nah, salah satunya adalah merapikan perpustakaan berikut ini. Nah, kami membantu administrasi berikut ini tujuannya juga untuk melakukan pojok baca sebagai implementasi dari gerakan literasi yang telah kami buat. Kemudian kami juga membantu mengawasi siswa pada pelaksanaan ujian, baik itu ujian penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian kami juga membantu pada mendampingi pelaksanaan ekstrakurikuler siswa. Nah, pada kegiatan ini kami melakukan pendampingan, melatih, dan juga mendokumentasikan yang kemudian kami upload pada media sosial yang telah kami buat. Tujuannya untuk mempublikasikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh SDN 2 Calo ini. Kami juga membantu pada pendampingan pelaksanaan sosialisasi, baik sosialisasi dari sekolah ataupun pihak luar seperti puskesmas. Nah, salah satu contohnya adalah kegiatan berikut ini. Sosialisasi ini merupakan kegiatan pencegahan hepatitis pada anak di bawah usia remaja. Kami, mahasiswa kampus mengajar, membantu mendampingi dan menata siswa agar bisa mudah mendengarkan sosialisasi dan berjalan secara kondusif. Dalam adaptasi teknologi, kami juga mengajarkan bagaimana cara pembuatan video pembelajaran sebagai pendukung proses pembelajaran. Kami juga mendampingi kelas 4 dalam persiapan AKM di kelas 5 nantinya. Kami juga menyelipkan penggunaan quizzes pada pembelajaran. Selain untuk adaptasi teknologi, juga menarik minat belajar pada siswa. Selain itu, meskipun di sekolah dasar belum ada pelajaran TIK, kami juga mengajarkan bagaimana pengoperasian Word dan Excel. Agar nantinya ketika mereka masuk SMP, mereka tidak kebingungan. Pada penerapan penugasan, kami tidak hanya mengajari adaptasi teknologi, tetapi kami juga belajar adaptasi teknologi bagaimana cara melakukan simulasi AKM. Nah, selanjutnya dalam penerapan pembelajaran, kami lebih banyak mengajak siswa untuk menerapkan pembelajaran tersebut daripada banyak memahami materi.
agar siswa lebih paham dalam praktik sehari-hari. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan numerasi dan literasi pada siswa. Kami juga melakukan pendampingan pada siswa yang kesulitan dalam kalistung agar nantinya siswa siap ketika sudah naik kelas dan bisa membaca dan berhitung secara lancar. Kegiatan yang kami lakukan selain itu adalah melakukan pendampingan dan mengadakan perlombaan pada kegiatan peringatan Maulid Nabi kemarin. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah pendampingan materi, melakukan perlombaan-perlombaan yang bisa mengasah keterampilan siswa, misalnya bernyanyi, kemudian membaca surat, dan juga kekompakan. Kami juga melakukan pendampingan pada saat kegiatan melakukan refreshing setelah ujian, yaitu menaiki gunung di dekat wilayah tersebut. Nah, itu tadi merupakan kegiatan yang saya lakukan selama program Kampus Mengajar Angkatan 3. Banyak sekali kesan-pesan yang saya dapat. Kesan yang saya dapat dari kegiatan Kampus Mengajar ini, saya banyak sekali belajar hal baru yang dapat saya gunakan ke depannya, terutama sebagai calon pendidik di masa depan. Untuk pesan dari saya, untuk teman-teman ke depannya, jangan takut untuk mencoba hal baru, terutama untuk mengasah kreativitas, mengembangkan soft skill, aktivitas skill, dan tetap semangat dalam melakukan gerakan mencerdaskan penerus bangsa. Sampai jumpa!